Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Safita Putri dari kelas PAIL. Saya di sini akan berpresentasi dengan rekan saya terkait pendidikan Islam masa pasca reformasi. Yang pertama yaitu sejarah dan kondisi Islam masa pasca reformasi. Di sini pemakalah hanya mengambil secara singkat saja, yaitu Islam mulai memasuki wilayah Indonesia sejak pertama kali negara Indonesia mengadakan pemilihan umum dengan cara membuat suatu wadah, yaitu mendirikan partai politik. Pada waktu itu partai yang berasaskan Islam yaitu Partai Masyumi dan Partai NU. Melalui wadah ini umat Islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, setelah Islam datang ke Indonesia, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan Islam, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Mereka ini lebih dihargai dan tidak tertindas lagi karena Islam mengenal sistem kasta. Karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah, pada peradaban Islam era reformasi ini, mulai banyak pemikiran-pemikiran tentang tata cara keagamaan, sehingga muncul berbagai macam organisasi-organisasi Islam. Berbeda dengan masa sekarang, peradaban Islam sudah mulai berkembang dan mulai majemuk. Semakin tersebarnya peradaban Islam di Indonesia sampai ke luar negeri, sehingga dunia sekarang ini telah mengakui bahwa Indonesia adalah pusat dari peradaban Islam modern. Di samping itu, Islam juga membawa persatuan sehingga pada masa lampau mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan Islam masa pasca reformasi. Menurut Abu Budinata, kebijakan-kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu hanya menyebutkan madrasah yang masuk dalam sistem pendidikan nasional. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah menyebutkan pesantren, Mahat Ali, Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak dan majelis taklim tersebut dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya tampak pada ditetapkannya anggaran pendidikan Islam 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, dan peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan itu semua yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan yang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, termasuk keadaan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu kebijakan tentang program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini, setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal 9 tahun. Program wajib belajar ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama. Yang keempat selanjutnya yaitu kebijakan tentang penyelenggaraan sekolah atau madrasah bertaraf nasional atau SPN. SPN ini yang dimaksud yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Pemerintah menetapkan sekolah yang akan ditetapkan menjadi SBI harus terlebih dahulu mencapai sekolah bertaraf SPN.
Sekolah yang bertaraf nasional dan internasional tidak hanya ditujukan pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga pada sekolah yang bernaung pada Kementerian Agama. Yang kelima, kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen. Jadi, sertifikasi bagi guru dan dosen, baik negeri maupun swasta, baik umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama. Program ini berkaitan erat dengan peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Yang keenam yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Mengenai kurikulum ini, peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum tahun 1995, tetapi juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah, dan menganalisis. Dengan cara demikian, para peserta didik tersebut diharapkan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif, dan mandiri. Yang ketujuh yaitu pengembangan pendekatan pembelajaran tidak berpusat pada guru. Jadi maksudnya di sini pendekatan pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi melalui kegiatan berpusat tetapi juga berpusat pada muridnya. Melalui kegiatan learning, belajar dan research atau meneliti dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, dan lain sebagainya. Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya ceramah, tetapi juga seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu belum yang terakhir tapi yang ke-8 yaitu penerapan manajemen berorientasi pada pelayanan. Maksudnya di sini penerapan manajemen berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan, dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan agar komoditas tersebut menarik minat. Komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Yang terakhir, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan cara ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah yang dimaksud itu misalkan madrasah ibtidaiyah, terus tsanawiyah dan aliyah seperti itu. Selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah SD, SMP, SMA. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahilah jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat. Adalah lembaga pendidikan Islam. Penyelenggara pendidikan Islam, keagamaan Islam di Indonesia sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan di pesantren dan diniyah pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pada bagian ini, pemakalah akan menjelaskan secara singkat terkait lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Yang pertama, pesantren. Pesantren, lembaga pendidikan khas Indonesia yang dikenal sebagai tempat mencetak ahli-ahli agama Islam yang memiliki karakteristik kemandirian dan ketaatan kepada kiai. Menurut Mas Tuhu yang dikutip Amin Haidari dan kawan-kawannya, bahwa pendidikan pesantren mempunyai 4 ciri khusus ya. Yang pertama, pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab. Teknik pengajaran yang unik yang dikenal dengan metode sorogan, bandongan, atau wetonan.
lalu mengedepankan hafalan. Biasanya di pesantren itu mengedepankan hafalan, mementingkan hafalannya, dan menggunakan sistem halakoh seperti itu. Yang kedua yaitu madrasah. Madrasah adalah tempat untuk mencerdaskan para murid, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Menurut Sutrisno, madrasah didirikan dengan maksud untuk mengumpulkan keunggulan yang ada di pesantren dan sekolah. Pesantren memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu agama Islam dan sekolah memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu umum. Seperti itu. Madrasah ini didirikan agar memiliki keunggulan pada ilmu-ilmu agama Islam sebagaimana yang ada di pesantren dan memiliki keunggulan pada ilmu-ilmu umum sebagaimana yang ada di sekolah. Jika dalam kenyataannya sekarang, kebanyakan kualitas madrasah kalah jika dibandingkan dengan pesantren dalam ilmu-ilmu agama Islam, dan kalah dengan sekolah ilmu dalam ilmu-ilmu umum adalah realitas yang tidak diinginkan. Itu. Selanjutnya yaitu sekolah Islam. Sekolah Islam dalam konteks ini adalah sekolah atau lembaga umum yang bernafaskan Islam. Pada umumnya, model lembaga pendidikan ini diselenggarakan oleh yayasan maupun organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Al-Irsyad, atau sekolah Islam terpadu. Nah, biasanya kurikulum di sini berisi belajar mengajar atau dikenal dengan 10 muasafat atau karakter itu untuk terpadu ya, untuk sekolah Islam terpadu. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak terpuji, mandi secara ekonomi, berwawasan luas, dan lain sebagainya. Sekolah Islam terpadu melakukan pengembangan kurikulum dengan cara memadukan kurikulum pendidikan umum yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas, seperti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait lembaga pendidikan Islam. Dan untuk kurikulum pendidikan Islam masa pasca reformasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fahri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kurikulum pendidikan Islam masa pasca reformasi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan, perbaikan kurikulum atau materi program pendidikan agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat yang berubah secara terus-menerus. Sebagai bukti nyata upaya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis komputer (KBK). Pada tahun 2004, pemerintah mengadakan perubahan kurikulum sebagai upaya atas tuntunan zaman yang menekankan pada kompetensi dan skill, sehingga muncullah kebijakan kurikulum berbasis komputer (KBK). KBK ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan diterapkan kurikulum KBK di Indonesia adalah untuk mendongkrak mutu outcome pendidikan dengan cara memperdayakan sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kompetensi yang akan diberikan pada anak didik sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut M. Mulyasa, KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, karakteristik murid. Tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum
meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang ketiga, kurikulum 2013. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia melakukan perubahan kurikulum kembali dengan mengeluarkan kebijakan kurikulum 2013. Pada dasarnya, kurikulum 2013 merupakan upaya untuk memperbaiki proses pendidikan pada jalur pendidikan formal atau sekolah, serta memperhatikan kualitas dan spiritual. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, metode pendidikan Islam dalam implementasi kurikulum 2013. Dalam implementasi kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran merupakan proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Lebih lanjut, metode pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan yang pada gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terrealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisiensi, dan bermakna.